Halo, apa kabar? Nama saya Nico Omerion Kere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai where is the euro heading atau di manakah euro akan menuju dalam waktu dekat ini. Pada grafik pertama kita akan melihat bahwa euro sebetulnya sudah turun lebih dari 1000 poin atau 1000 pips pada saat ini dari sekitar 1.40 pada bulan Mei 8, lalu turun sampai saat ini di mana dia tadi pagi saja mencapai 1.2920. Jadi sekali lagi sudah turun lebih dari 1000 poin atau 1000 pips pada saat ini. Kalau seandainya Anda misalnya mengikuti downtrend ini, lumayan menguntungkan saya boleh katakan ya. Dan kalau kita melihat kembali Elliott Wave Structure, kita melihat dengan jelas terpampang di grafik ini juga bahwa kita telah menyelesaikan wave 1, diikuti oleh wave 2, dan pada saat ini kita telah atau hampir menyelesaikan wave 3 yang terdiri dari wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekali lagi juga kita melihat bahwa pada saat ini juga euro sudah sangat oversold, tetapi perlu saya catat juga bahwa oversold bukan berarti over atau sudah selesai downtrendnya. Karena apa? Kita harus menunggu sampai RSI atau Relative Strength Index di sini bisa melebihi level 30 di sini. Kita melihat kemarin juga sudah hampir di atas 30 tetapi tidak berhasil. Artinya selama itu tidak terjadi, tidak menembus level 30 di sini, kita masih akan mengalami atau meneruskan downtrend yang berlangsung pada saat ini. Jadi kita mungkin harus menunggu sampai wave 3 ini selesai. Lalu kalau ini telah selesai, kita akan naik dalam wave 4 yang kemungkinan besar akan menuju ke nomor 4 di sini yang berada di sekitar 1.3450. Jadi kalau misalnya ini kita bisa berhenti downtrendnya di sekitar 1.29, artinya kita masih punya upside atau kemungkinan naik hingga 500 sampai 550 poin. Nah, pada grafik kedua juga kita melihat bahwa euro pada saat ini telah memasuki Fibonacci retracement sebesar 50% bahkan melebihinya. Dan sekarang mendekati Fibonacci retracement sebesar 61,8% yang berada di sekitar 1.28. Artinya apa? Artinya adalah bahwa meskipun sudah turun lebih dari 1000 poin, masih ada sedikit downside atau kemungkinan bahwa dia turun lebih jauh. Namun kita melihat juga bahwa downside-nya kalau kita melihat di sini sudah sangat terbatas pada saat ini. Nah, sekali lagi juga kita melihat bahwa euro paling oversold dalam 3 tahun terakhir ini. Sekali lagi ingat, oversold bukan artinya over atau telah selesai. Kita sekali lagi harus menunggu sampai dia kembali menembus level 30 di sini. Sinyal yang lain juga yang kita harus menunggu adalah cross up atau golden cross di MACD. Kita misalnya melihat di sini pada kuartal ketiga 2012 kita melihat ada cross up atau golden cross di mana euro naik dari 1.20-an sampai 1.30-an. Jadi kalau misalnya di sini dalam beberapa pekan ke depannya terjadi cross up atau golden cross, kita bisa mengharapkan bahwa euro akan kembali naik. Nah, di sini juga kemarin kita melihat ada tanda-tanda pembalikan trennya karena di sini ada falling wedge. Nah, falling wedge biasanya pada umumnya implikasinya bullish atau positif. Dan kita melihat juga kemarin sebelum keputusan ECB, kita melihat di sini ada break up. Jadi ada harapan bahwa trennya akan balik arahnya, akan naik dari turunnya. Namun seperti kita tahu semuanya, kemarin atau tadi malam ada keputusan ECB di mana mereka menurunkan kembali deposit facility rate dari minus 0,1% ke minus 0,2%. Nah, ini menyebabkan euro kembali anjlok dan kembali turun di bawah falling wedge. Nah, sekarang kita melihat ada semacam konsolidasi. Kita akan menunggu nanti malam ada rilis non-farm payrolls di Amerika Serikat. Biasanya ini data sangat-sangat penting
dan euro maupun dolar tentunya itu akan gerak cukup signifikan nanti malamnya. Jadi kita melihat apakah dia bisa balik arah euronya atau akan kembali terkoreksi ke bawah ya. Dan sekali lagi juga kita melihat di sini di RSI, Relative Strength Index, kita sangat-sangat oversold pada saat ini. Nah, ini juga sangat-sangat penting dan ada sesuatu yang menarik di grafik ini, tapi sebelum itu saya mau mengquote suatu kutipan dari Citi FX di mana mereka mengatakan this is an opportunistic exit as we feel we may be due for a squeeze of US dollar long positions similar to what happened at this point in the cycle last year. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat sebelumnya apa yang terjadi dengan US dollar index, karena ini grafik 3 tahun dari US dollar index, kita melihat pada bulan September 2012 dan juga pada bulan September 2013 terjadi koreksi yang cukup besar US dollar index. Jadi kemungkinan juga kita melihat sekarang setelah dia naik cukup signifikan US dollar index, apakah dia akan kembali terkoreksi pada bulan September ini? Ya, karena tadi juga kita melihat euro kemungkinan akan menunjukkan tanda-tanda pembalikan dalam waktu dekat ini. Nah, mungkin juga itu terjadi dengan US dollar index di mana bisa kembali turun ke depannya. Nah, ini juga saya sudah sering menunjukkan data-data ini dari COT report atau Commitments of Traders report, karena ini sangat-sangat penting. Kenapa demikian? Karena ini menunjukkan positioning dari dua kategori traders yang paling besar di pasar, yaitu non-commercials atau yang juga disebut trend following hedges. Kenapa mereka disebut begitu? Karena mereka itu pada dasarnya hanya mengikuti tren, di mana kalau misalnya trennya naik, mereka beli, dan kalau trennya turun, mereka hanya jual. Dan kita melihat ini posisi mereka sangat jauh di antara long atau beli dan short atau jualnya, di mana mereka punya posisi short yang melebihi 4 kali lipat posisi long. Jadi pada saat ini mereka punya posisi jual banyak sekali. Dibandingkan kita melihat di sini commercials atau the big banks, mereka itu punya posisi long 2 kali atau bahkan 3 kali lipat dibandingkan posisi short. Artinya apa? Bahwa dalam waktu dekat ini saya perkirakan bahwa euro akan naik cukup banyak. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya trend following speculators di sini dapat short squeeze dari posisi-posisi mereka, mereka artinya harus beli kembali euronya, dan dengan demikian euro akan naik cukup cepat. Jadi untuk merangkum kembali, saya pikir dalam waktu dekat ini euro bisa kembali naik dari trennya turun pada saat ini. Nah, ada satu data lagi yang mungkin saya perlu catat, bahwa DSI atau Daily Sentiment Index menunjukkan bahwa hanya ada 13% bulls pada saat ini. Nah, ini terakhir kali terjadi pada bulan Juli 2012 ketika euro pada saat itu mencapai 1.20-an, dan kita melihat juga tadi di video bahwa setelah itu euro kembali naik ke 1.30-an. Jadi sekali lagi juga banyak sekali data kita melihat pada saat ini yang menunjukkan bahwa euro kemungkinan besar pada saat ini telah atau hampir selesai menunjukkan tren pelemahan, dan kita akan kembali naik dalam waktu dekat ini. Sekian dari saya saat ini, sampai jumpa di Valbury News berikutnya.